mengikuti perlombaan kejuaraan nasional Indonesia Sprint Rally seri 1 di Tanjung Lesung, Banten. Nah, kemarin syukurnya kita berhasil mendapatkan kejuaraan tim podium kelima, dan saya sendiri kelas J dan J3 itu dapat podium kedua. Terus satu tim saya, Ando, itu dapat posisi juara keempat di kelas F2. Kalau seneng di dunia balap dan otomotif itu dari sejak SD mungkin ya, SD kelas 1, kelas 2 sebelum itu awal mulanya di motor trail kecil. Itu awal mula pertama kali saya suka otomotif. Terus habis itu semakin kesini tetap terus ikut juga. Kebetulan saya juga suka off-road, suka main-main di hutan, camping-hutan. Terus kemudian beruntung banget pas saya kuliah, pas kuliah di luar itu dapat kesempatan untuk ikut balap, memperkuat tim universitas di sana kurang lebih selama S1 itu 3 tahun, terus satu lagi selama 1,5 tahun, kurang lebih 4 tahun. Kalau yang itu ya benar, pas awal kali mulai ikut kompetisi itu masih di go-kart. Bedanya sama yang ini itu bedanya sama yang di Indonesia Sprint Rally itu, kalau go-kart itu masih tahap awal, dan perbedaan paling besar itu sirkuit. Biasanya kalau go-kart itu di sirkuit aspal, terus di environment yang tertutup, di sirkuit yang besar. Kalau sprint rally dan sprint off-road itu biasanya itu karakternya selalu mayoritas itu di tanah. Ada juga yang aspal, cuman lebih sering di tanah. Biasanya itu di hutan atau di jalur perkebunan, itu biasanya perbedaan yang signifikan itu. Dan kalau di format balapnya, kalau di go-kart itu kita balapan sama orang-orang lain, dan kalau sprint rally sama speed off-road ini kita cepet-cepetan waktu. Jadi kurang lebih lawannya tuh di kita sendiri, gimana caranya kita supaya lebih cepat tanpa kita tahu orang lain tuh cepat apa enggak. Jadi ngontrol emosi, ngontrol kita harus ngeremnya kapan, ngegasnya kapan. Jadi perbedaan yang signifikan itu di situ. Kalau di sprint rally dan speed off-road itu kemungkinan yang terbesar itu bedanya tuh di situ sih. Karena misalnya tanah ya, contoh situasi itu tanah. Misalnya kalau go-kart itu kan kita start semua bareng-bareng jadi satu. Nah, kalau di rally dan speed off-road itu kita start itu satu-satu. Jadi satu stage itu biasanya, misalnya saya turun di kelas J kebetulan. Biasanya di depan saya itu ada kelas F, kelas-kelas lainnya. Kurang lebih 20-30 mobil udah start duluan di depan saya. Yang mungkin pada saat mereka start atau pada saat kita survei lintasan itu, misalnya tanah itu masih cuma jadi lubang kecil. Nah sekarang pas giliran saya lewat itu udah jadi lubang yang besar. Nah itu tantangannya di situ. Apalagi kalau misalnya hujan, kadang yang belum jadi kubangan, ketika saya start itu udah hujan, itu bisa jadi kubangan gitu. Nah itu faktor faktor eksternalnya lebih macam-macam lah, variabel yang berbeda lebih macam-macam dibanding go-kart. Kalau go-kart kan lebih di aspal, udah fix. Kalau hujan ya ganti ban basah, tapi nggak ada yang namanya batu di tengah jalan, nggak ada yang namanya ada kubangan atau segala macam, itu nggak ada. Menurut saya kalau di rally salah satu yang paling penting itu jam terbang, pengalaman kita dan jam terbang kita untuk ikut balapan terus, dan di event-event yang berbeda dan di lokasi-lokasi yang berbeda. Karena kayak misalnya balapan di Jawa Barat, di Jakarta itu tipikal tanahnya tanah merah yang padat. Jadi mereka hujan pun tanahnya itu tetap padat. Nah tapi kayak misalnya kemarin di mana ya? Kemarin di Kalimantan, di Banjarbaru, atau kemarin sempat di Gresik juga. Di Gresik itu karakter treknya itu tanahnya itu tanah kapur. Jadi begitu hujan itu beda lagi dengan yang lainnya. Kalau misalnya kayak kemarin di Muara Bungo juga itu karakternya beda lagi. Jadi yang paling penting itu jam terbang sih. Otomatis kan semakin banyak jam terbang, pengalaman kita makin tinggi,
ngadepin situasi-situasi yang berbeda itu kan akhirnya ngajarin kita untuk mengembangkan skill kita yang beda lagi. Itu kurang lebih itu sih Mas, kurang lebih jam terbang paling persiapan yang paling oke. Tapi memang mau nggak mau jam terbang itu harus didukung dengan seringnya kita ikut lomba gitu. Perkara menang kalah itu urusan belakang, cuman yang paling penting kita harus fun nomor satu, dua ya kita harus tetap bisa belajar di kondisi-kondisi yang berbeda itu. Kalau menurut jadwal dari ini itu kan seri selanjutnya itu di Muara Bungu di Jambi. Di sana kita sudah pernah ikut tahun 2019 akhir. Di sana itu karakternya untuk track sprint rally itu dia karakternya banyak lintasan lurusnya. Jadi mungkin persiapan khususnya dengan kemarin Tanjung Lesung itu juga jadi istilahnya tempat untuk kita uji coba suspensi. Kurang lebih kita suspensi udah mulai dapat balance yang pas, settingan yang pas di mana. Nah, ini sekarang mungkin persiapan berikutnya lebih ke arah performance, lebih ke arah mesin. Karena Tanjung Lesung karakternya lumayan panjang-panjang dan lawan-lawan kita juga mobil-mobil yang horsepower-nya tinggi, yang torque-nya tinggi-tinggi, jadi ngejarnya harus perlu persiapan di performance agak lebih ekstra. Kurang lebih persiapan khususnya sama ini Mas, fisik, latihan fisik juga agak perlu karena kemarin 2020 sempat vakum selama 1 tahun. Ya, 2021 ini perlu agak lumayan fisiknya harus dilatih biar jaga stamina lah Mas, apalagi di masa-masa pandemi ini perlu banget stamina fit lah. Cuma kita memang punya prinsip kalau di persiapan di kendaraan balap itu kita mengutamakan untuk reliability, ketahanannya itu nomor satu. Jadi kita punya prinsip mobil balap itu kalau bisa finish itu kemungkinan untuk podium itu lebih baik. Jadi kita nggak melulu mobil itu harus kenceng, harus istilahnya bisa fase, tapi kita lebih mengutamakan kekuatan dari mobil itu menjalani semua trek itu dengan baik, bisa finish. Nah itu kunci kemungkinan kita bisa podium. Agar tim ini bisa berprestasi, kita pertama itu harus guyup. Jadi kerjasama kuat, akhirnya terbentuk tim yang kuat juga. Jadi kuncinya di semua peduli dengan keberhasilan di sirkuit nanti. Apa kekurangan di kendaraan balap kita, dan itu kita kerjasama dengan seluruh mekanik yang ada. Akhirnya nanti mudah-mudahan untuk event-event berikutnya biasanya lebih bagus. Untuk keunikan sendiri dari Bigger Jogja Rally Team ini, untuk khususnya elektrikalnya, alhamdulillah kita bisa produksi sendiri. Salah satunya untuk kontrol unit kayak begini kita produksi. Jadi ini benar-benar karya anak lokal, anak Jogja. Kita kebetulan punya SDM yang mumpuni, dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita begini bisa untuk mensupport kendaraan-kendaraan balap kita. Alhamdulillah sementara ini nggak ada masalah untuk dipakai di sirkuit. Untuk target seri ke depan ya? Kebetulan syukur kemarin setelah seri 1 itu kan kita berhasil, secara tim kita berhasil posisi 5. Kebetulan kita jadi satu-satunya tim dari Jogja yang berhasil nembus 5 besar di kejuaraan klasemen kejuaraan tim. Kalau target spesifik nggak ada Mas, targetnya khususnya tuh nggak ada, cuman yang penting gimana caranya kita bisa mempertahankan prestasi aja mungkin. Apakah kita bisa tetap di dalam 5 besar itu? Menurut saya kalau kita bisa bertahan di 5 besar itu udah sangat bagus banget, karena
kita istilahnya tim kecil lah dibanding tim-tim yang lain. Jadi untuk bisa bertahan di 5 besar itu bagus banget. Walaupun bisa besok di seri 2 kita bisa naik ke posisi 4 atau syukur-syukur posisi 3 itu sudah lebih jauh bagus banget gitu. Jadi nggak ada target yang muluk-muluk, cuman kita juga harus sambil ngembangin jam terbang dan pengalaman, itu paling penting. Jadi mungkin seri 2 paling targetnya cuma itu aja. Yang penting mempertahankan posisi lah, jangan sampai turun, cuman nggak perlu istilahnya ngoyo banget lah untuk harus nomor 1, nomor 2, karena itu butuh waktu, jadi bertahap satu-satu.